Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai teman-teman, senang sekali Bu Guru Uswah bisa menyapa kalian di kelas 5. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, lihat benda yang ada di samping Ibu Guru. Biasanya di bulan ini, benda ini sudah banyak loh terpasang di mana-mana. Apakah benda ini di rumah kalian sudah terpasang? Biasanya Pak RT meminta warganya untuk memasang benda ini di bulan Agustus. Ada apa ya dengan bulan Agustus? Ya, ada peristiwa penting loh teman-teman bagi bangsa Indonesia di bulan Agustus. Ada yang tahu? Betul sekali, tepatnya setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaannya yang keberapa ya? Yap, 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bulan ini bertepatan dengan bulan Muharram. Semoga kita bisa mengisi awal tahun ini dengan kebaikan. Sebuah bangsa terdiri dari berbagai macam suku, laki-laki dan perempuan, berbeda-beda. Hal ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita untuk saling mengenal. Dari saling mengenal, tumbuh rasa persaudaraan dan kasih sayang sesama makhluk. Tentunya, persaudaraan yang dilandasi kasih sayang tidak akan menyakiti, apalagi menjajah. Indonesia sudah mengalami peristiwa penting 76 tahun yang lalu, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebenarnya perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah jauh dilakukan oleh bangsa kita terdahulu sejak 300 tahun yang lalu. Perhatikan gambar berikut ini. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa-bangsa yang pernah menjajah negara kita loh teman-teman. Ada Portugis, ada Spanyol, kemudian Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Dulu perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Apa sih tujuan mereka datang ke Indonesia? Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, bangsa Eropa ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah penghasilnya langsung teman-teman. Melihat melimpahnya rempah-rempah di Indonesia membuat bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia.
Selain itu, mereka juga melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Teman-teman, tentunya kemerdekaan ini tidak hanya diusahakan oleh satu atau dua orang saja, melainkan diusahakan bersama-sama. Banyak pihak yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ada golongan pemuda, golongan pelajar, golongan tua, kaum bangsawan, para tokoh agama baik Islam maupun Kristen dan sebagainya, serta seluruh rakyat Indonesia. Setelah usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berhasil dicapai dengan ditandainya dibacakannya naskah proklamasi, maka Indonesia harus menetapkan sebuah dasar negara yang dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Para tokoh kemerdekaan berkumpul dan merumuskan sebuah dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Isi dari Pancasila merupakan rumusan dari Piagam Jakarta. Banyak loh tokoh Islam yang berperan penting menyumbangkan idenya dalam perumusan Piagam Jakarta. Nah, teman-teman, kemarin kalian sudah punya pengalaman ya menulis cerita peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, yuk kita isi kemerdekaan dengan cara yang pertama, belajar dengan giat agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Contohnya, di masa pandemi seperti ini, ada salah satu karya anak bangsa loh teman-teman yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu Genos. Genos merupakan benda atau alat deteksi awal COVID-19 melalui embusan nafas. Embusan nafas merupakan salah satu wujud benda loh teman-teman. Ada yang tahu? Ya, embusan nafas merupakan salah satu wujud benda dalam bentuk gas. Cara mengisi kemerdekaan berikutnya adalah dengan menghargai dan menghormati jasa para pahlawan, yaitu dengan meneladani semangat kepahlawanan. Yang ketiga, bersemangat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sesama teman harus rukun ya. Caranya dengan saling menghargai dan menghormati. Dan yang terakhir, mau membantu orang lain. Tentunya kita membantu orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu ya. Harus punya inisiatif dalam membantu orang lain. Nah, teman-teman, sebelum pandemi COVID-19, kita sering melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya kan? Sering menerima undangan kegiatannya kan? Nah, teman-teman, dalam membuat surat undangan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan perhatikan juga bagian-bagian suratnya. Di tema 5G peristiwa dalam kehidupan, kita akan mempelajari yang pertama, makna surat Al-Hujurat ayat 13 dan sikap saling menghargai. Yang kedua, sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hingga upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, sejarah lahirnya Pancasila. Yang keempat, keberagaman sosial dan budaya. Yang kelima, wujud benda dan perubahan wujudnya. Yang keenam, membuat kalimatannya. Yang ketujuh, membuat surat undangan. Yang kedelapan, senam lantai. Dan yang terakhir,
pecahan dalam matematika. Nah, teman-teman, semangat ya untuk mempelajari materi-materi ini. Jangan pernah lelah untuk terus belajar. Dari sejarah kita bisa banyak belajar, menentukan langkah-langkah ke depannya nanti akan seperti apa. Kemudian kita juga bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Tetap semangat ya, solih dan solihah dalam menuntut ilmu. Ayo, kita ukir sejarah dengan melakukan hal-hal positif dan bertabur prestasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.